Haleluya. 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 Puji Haleluya. nama Tuhan. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, saya ucapkan bagi kita semua. Selamat datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya bersyukur, kita semua bersyukur karena diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama kita boleh datang bersekutu di tempat ini. Saudaraku, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kita yakin dan percaya di situ Allah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita hargai, kita hormati kekudusan Tuhan. Kita datang dengan hati yang sungguh, kita datang memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia, saudaraku, tetapi sungguh-sungguh akan membuka hatimu. Kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Selamat datang kepada ibu yang kekasih yang boleh datang beribadah bersama-sama jemaat Tuhan di GPD El Shaddai. Bahkan di tempat ini juga ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Herminto Benyamin Barat dari Tarakan yang akan sebentar melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita mau arahkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya.
buat kasih kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan Tuhan untuk kami datang memuji, memuliakan dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami. Mari Engkau urapi setiap kami yang berkorban dalam Engkau Tuhan, yang punya masalah Tuhan selesaikan dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya pagi ini kami penuh dengan sukacita damai sejahtera daripada-Mu turun atas kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami tahu Tuhan kami penuh dengan kekurangan kelemahan. Mari Tuhan Yesus dengan kuasa darah Engkau sucikan kami, kuduskan kami dan layakkan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini,
Mari Tuhan Kau urapi hikmat-Mu turun atas mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan kepada kami sebagai nyembah Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami dapat dari firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi kami lebih semakin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau angkat penyakitnya, yang dapat kesembuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan janganlah ada yang sengaja melalaikan pada pagi hari ini. Mari kasih Tuhan Kau merangkul kami, sehingga pada hari yang akan datang kami datang bersyukur dan menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ibu yang kekasih. Kita tetap tinggal berdiri saudaraku. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari dengan bersuka cita saudara, kita bebaskan roh kita. Kita mengatakan pujian. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Amin. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Amin. Sukacita yang dari Tuhan Ada dalam hatiku. Sukacita yang dari Tuhan. Glory, haleluya. Mari katakan. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Amin. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada dalam hatiku. Sukacita yang dari Tuhan. Glory, haleluya. Saya lihat belum ada sukacita. Haleluya, bukannya masih berat. Haleluya. Mari sukacita dulu. Saya melihat ini muka-muka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah. Amin. Tuhan jamah kita. Ketika kita memuji Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan itu bertahta di atas pujian kita. Siapa yang sakit imani Tuhan lawat hati. Amin. Siapa yang berbeban berat, kita percaya Tuhan ringankan beban berat kita. Amin. Haleluya. Mari saudara kita beri dengan sukacita pujian kita. Dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang bersukacita. Mari saudara kita tahu lagunya saudara. Ikut saja. Haleluya. Dari Tuhan ada kebebasan. Amin. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada dalam hatiku. Sukacita yang dari Tuhan beri haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada dalam hatiku. Sukacita yang dari Tuhan beri haleluya. Damai yang dari Tuhan sangat besar. Damai yang dari Tuhan hati semua. Tuhan
sayang dari Tuhan ada kemenangan. Kasih sayang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada damai di hatiku. Sukacita yang dari Tuhan, glory haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada kemenangan. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada jalan di hatiku. Sukacita yang dari Tuhan, glory haleluya. Ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan, glory haleluya. Yang ku rasa seperti surga Tuhan Yesus.
pujian dan penyembahan kita katakan bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Bukan hanya keluar dari mulut saudara, bukan hanya menjadi satu untayan daripada pujian, tetapi benar-benar timbul di dalam hati kita ada kerinduan yang besar untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Mari kesempatan saat ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudaraku, kalau ada di antara kita yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan maju ke tempat ini. Puji Tuhan, nyanyikan satu pujian, damai yang Dia berikan sangat besar. Puji Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai bagi saudara. Amin. Haleluya. Dunia tidak bisa, saudara. Dunia mengecewakan, manusia mengecewakan. Kalau kita pandang Tuhan Yesus, Dia yang beri damai sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan pujian ini. Kalau ada yang rindu bersaksi, silakan maju ke tempat ini, saudara. Haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia berikan hati senang, aku senang, sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya, Yesus. Kalau tidak ada saudaraku, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah satu makanan rohani, roti yang hidup, saudara, yang mampu menyegarkan rohanimu. Kalau engkau sudah tertidur rohanimu selama ini, saudara, mari buka hatimu. Katakan, Tuhan, layakkan saya agar saya makan firman-Mu, roti hidup yang akan membuka pemikiran, yang membuat saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita lakukan pujian, pujian yang syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diisi dengan kebenaran firman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pujian dan syukur. Amin. Ku bawa
Haleluya. Kami akui di hadapan Tuhan, sungguh hidup kami adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Kami aminkan lewat pujian kami Tuhan, bahwa hidup kami adalah penyembahan di mata Tuhan. Hidup kami harus menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diisi dengan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Kami memberi diri kami diperdamaikan dengan kuat kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi kami semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Semua di dalam ruangan ini dijamah oleh Tuhan. Bukakan pengertian kami, bukakan Tuhan, agar kami mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang nantinya menjadi saluran berkat pada kesempatan ini menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan kuasa urapan yang daripada Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Dia berkata-kata bukan kehebatan, kepintarannya manusia, tetapi urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan memakai hati dan pikirannya. Roh Kudus yang ambil alih kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kuasa iblis setan kami satukan hati tengking di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Engkau tidak berkuasa atas hidup kami, atas ruangan ini. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan, baik. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya belajar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Amin. Amin Tuhan. Saya memperkenalkan diri, saya hamba Tuhan. Nama saya Herminto Benyanibara. Saya berasal dari Pulau Tarakan. Puji Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan di Tarakan. Terus doakan pelayanan saya walaupun masih dalam perintisan Bapak. Tapi saya percaya seperti benih yang kecil, biji sesawi, ketika itu ditaburkan, dia akan bertumbuh. Amin. Amin. Itulah gereja. Haleluya. Saya pertama kali menginjakan kaki di tempat ini. Selama ini saya cuma berkutak-atik bolak-balik di Tanjung Selor, tapi untuk sampai ke daerah sini baru pertama kali Bapak. Puji Tuhan. Saya percaya tidak secara kebetulan kita bertemu, tetapi semua dalam kendalinya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan juga selamat datang bagi ibu kekasih yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Sama kita pertama kali gabung di tempat ini. Tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa.
Ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Haleluya. Yang perlu kita tahu pertama ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini adalah bagaimana latar belakang para murid-murid. Kebanyakan para murid-murid awalnya bekerja sebagai apa? Sebagai nelayan. Amin? Amin. Sebagai nelayan, Bapak Ibu. Kalau kita baca judulnya Angin Ribut Diredakan, artinya apa? Murid-murid sudah kencang pengalamannya di laut. Sudah biasa dengan angin gelombang. Sudah biasa dengan terpalan angin gelombang yang ada di laut. Tetapi perhatikan ayat yang ke-23. Ketika Yesus naik ke atas perahu, murid-murid pun mengikutinya. Artinya apa? Murid-murid satu perahu dengan Yesus. Satu perahu dengan Yesus artinya dia bersama-sama dengan Allah secara fisik. Ketika Yesus melayani di muka bumi ini, dia 100% Allah, 100% manusia. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat yang kedua dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong artinya tiba-tiba. Sekonyong-konyong artinya langsung datang. Tiba-tiba datang menerpa. Saya juga latar belakangnya dari pelaut, Bapak Ibu. Saya dari Akademi Kelautan. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kurang lebih 10 tahun saya jadi pelaut, Bapak Ibu. Keliling Indonesia sampai ke Malaysia, Singapura. Puji Tuhan, Tuhan izinkan boleh melihat, boleh berjumpa dengan orang-orang yang di luar iman percaya kita, boleh berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus, boleh berjumpa dengan orang-orang yang keras, orang Batak, orang Timur, orang Malaysia, orang Brunei. Tapi puji Tuhan, kalau hari ini saya ada, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba-tiba mengamuklah angin. Saya katakan tadi bahwa latar belakang murid-murid, mereka adalah orang-orang yang berkutak-kutak di bagian laut. Tetapi apa yang terjadi ketika badai itu datang? Mereka ketakutan. Ayat 25 katakan, mereka datang membangunkan Yesus. Yesus tertidur. Artinya apa? Saya katakan tadi, Yesus tertidur, itulah kemanusiaannya dia. Tetapi jangan pikir ketika dia tidur, dia tidak memperhatikan kita. Dia menguji iman para murid-muridnya, Bapak Ibu. Kalau perhatikan pasal 8 mulai dari ayat 1, Yesus sudah menyembuhkan orang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Berikutnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kurang apa lagi kira-kira yang murid-murid lihat? Murid-murid sudah melihat mujizat Tuhan. Murid-murid sudah melihat secara langsung. Murid-murid secara langsung kuliah ikut belajar dengan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika badai itu datang? Badai berbicara persoalan, Bapak Ibu. Badai bicara persoalan pergumulan hidup kita. Dan ketika badai itu datang, mereka ketakutan. Untuk Tuhan Yesus tidak bilang, katanya lu pelaut lama jadi nelayan. Untuk Tuhan Yesus tidak katakan, cemen. Sudah dari kecil katanya melaut cari ikan. Baru begitu minta tolong. Untuk Tuhan tidak bilang, nggak lihatkah saya sudah menyembuhkan, sudah mengusir roh jahat? Kurangkah itu? Di mana iman kepercayaan kita? Di mana iman kepercayaan murid-murid, Bapak Ibu?
Sama dengan kehidupan kita. Murid-murid berjalan bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun Bapak Ibu. Kemana Yesus pergi, mereka melihat secara langsung apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat apa yang terjadi, mereka lihat secara langsung. Tetapi apa? Cukupkah itu? Enggak. Sama dengan kehidupan kita. Di KTP tidak cukup tulisan Kristen Bapak Ibu. Tidak cukup hanya mengaku bahwa saya orang Kristen. Enggak, belum cukup. Tuhan mau, Tuhan menuntun kepercayaan kita penuh. Amin. Amin. Tuhan Yesus mau kita setia datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus mau kita konsisten dengan iman kepercayaan kita. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil komitmen bergabung dengan GPDI El Saleh Mara 1, pertahankan itu. Amin. Kalau sudah mengambil komitmen saya mau bergabung dengan GPDI El Saleh Mara 1, pertahankan itu Bapak Ibu. Saya katakan tadi bahwa bukan cuma tulisan Kristen. Jangan juga berpikir saya sudah Kristen, saya sudah percaya Yesus, saya pasti enak. Enggak. Bapak Ibu lihat, kembali lihat murid-murid Yesus, mereka melihat secara langsung. Mereka berkuliah, mereka belajar secara langsung dengan guru yang begitu dahsyat, luar biasa. Apa yang terjadi? Itu belum cukup Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Yesus mengizinkan semua terjadi? Karena suatu saat Yesus akan meninggalkan mereka. Suatu saat Yesus akan kembali ke surga Bapak Ibu. Dan ketika Yesus kembali ke surga, mereka akan melayani sendiri-sendiri. Mereka akan menjadi saksi murid-murid Kristus. Sama dengan kehidupan kita. Jangan cuma datang beribadah dulu dia mendengarkan, tetapi renungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan cepat down Bapak. Jangan cepat apa ya bahasanya? Jangan cepat putus asa. Ya Yesus. Jangan baru menghadapi gelombang sedikit aja sudah putus asa, sudah tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, sudah pergi menyembah yang lain, sudah karena hidupnya susah. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa jika engkau mengikut aku, engkau harus mengikut saya. Yesus katakan jika engkau betul-betul mengikut aku, engkau akan difitnah, engkau akan dicela, engkau akan dicaci, tetapi upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, imani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Saya kutip perkataan Bapak Gubernur, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikatakan begini. Jika engkau ingin memuji seseorang, berikan dia jabatan. Haleluya. Jika engkau ingin melihat memuji seseorang, berikan dia jabatan. Tuhan Yesus ingin menjadikan murid-muridnya rasul. Tuhan Yesus ingin menjadikan murid-muridnya sebagai saksi-saksinya Tuhan. Tuhan Yesus mau kita semua adalah saksi-saksinya Yesus. Pemberita-pemberita Injil. Tetapi sebelum itu kita harus diuji. Tuhan Yesus ketika sebelum melayani Bapak Ibu, kita mundur di pasal yang keberapa? Pasal yang kelima, pasal yang keempat. Sebelum dia pergi melayani, pasal yang keempat, dia dicobai dulu di padang gurun. Berapa lama dia dicobai? 40 hari, 40 malam. Dia dicobai ketika selesai berpuasa atau sebelum berpuasa? Sesudah 40 hari apa sebelum 40 hari? Sesudah 40
40 hari. Ada yang pernah puasa 40 hari 40 malam secara rantai, secara non-stop. Ada yang puasa 7 hari. Ada yang pernah puasa 3 hari. Kalau hamba Tuhan sudah pasti pernah puasa 3 hari 3 malam. Saya waktu puasa 3 hari 3 malam di sekolah kita pada hari pertama masih gagal. Wah, semangat. Puasa 3 hari pertama, masuk hari kedua, oh Tuhan tahu. Sudah terbayang itu paha ayam di otak dan pikiran. Mau makan aja sudah kerjaan. Oh nanti kalau puasa selesai puasa 3 hari keluar sesuatu, oh mau makan ini, makan ini, makan itu. Tapi apa yang terjadi? Lewat puasa 3 hari baru minum teh sudah kenyang. Artinya apa? Sama katakan di sini bahwa ketika Yesus dicobai 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam, kita yang baru 3 hari aja sudah lemasnya minta ampun. Ketika itu Yesus sebagai Allah 100%, manusia 100%, dia sama seperti kita lapar juga. Dan sesudah 40 hari 40 malam, dia berpuasa, datanglah si iblis. Apa yang dapat kita petik dari situ? Hati-hati ketika kita lemah. Hati-hati ketika iman kita lemah. Ketika iman kita lemah, disitulah kesempatan si iblis datang menggoda kehidupan kita. Disitulah kesempatan iblis ingin menggoncangkan iman kita. Lihat iman murid-murid di pasal yang kita baca tadi, Matius 8 ayat 23 sampai 27. Iman mereka goyah ketika badai itu datang. Ketika badai persoalan itu datang, mereka goyah. Ketika badai di laut itu datang, mereka ketakutan. Karena apa? Mereka kurang percaya. Mereka kurang percaya melihat Yesus yang sudah melakukan mujizat. Mereka belum percaya 100%. Makanya ketika badai itu datang, mereka ketakutan. Mereka membangunkan Yesus yang tertidur. Yesus katakan apa? Dia nggak langsung bangun, langsung enggak. Apa yang dikatakan? Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus mengkhotbah dulu mereka. Yesus mengingatkan dulu mereka. Di mana kepercayaanmu? Di mana iman kepercayaanmu? Kita sudah lama berjalan bersama-sama. Engkau sudah melihat semuanya. Saya sudah memperlihatkan semuanya. Tapi badai begitu saja engkau sudah ketakutan. Katanya pelan. Kan gitu kan logikanya. Katanya pelan. Katanya dari kecil. Sama dengan kehidupan. Jangan berpikir saya sudah dari sekolah minggu dari kecil saya sudah Kristen. Jangan bilang waduh saya sudah majelis, saya sudah gembala. Hei, gembala juga banyak mengalami pencobaan. Ada suatu titik gembala itu digoncangkan. Ada suatu titik gembala itu akan mengalami yang nama pencobaan, persoalan badai yang begitu luar biasa. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sudah ditopah di sekolah Alkitab. Kami ini sudah ditopah bagaimana yang namanya menanggalkan kedagingan kita. Kami GPD Bapak Ibu kalau di sekolah Alkitab itu selama 9 bulan nggak boleh ngobrol sama siswa. Ada jarak, ada Taurat namanya. Nggak boleh pegang handphone 2 minggu sekali. Dari pagi jam 5 sudah bangun doa, jam 6 kerja, mandi, belajar dari pagi sampai malam.
Makanya diatur. Makanya Tuhan tolong ditakar. Sayurnya sayur kangkung yang gak ada pewarna-pewarnanya sedikit pun. Itulah tantangannya jadi hamba Tuhan. Digembleng dulu. Makanya jangan heran kalau GPDI di mana-mana ada berdiri Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Karena itu Alkitab bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan ada. Amin. Amin. Di mana ada satu jiwa, GPDI akan hadir di situ melayani Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Secara logika, gimana kira-kira hamba Tuhan mau hidup? Tetapi satu prinsip kami, kalau hamba Tuhan itu mati kelaparan, yang malu adalah Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika murid datang membangunkan dia, Yesus tidak semena-mena langsung menghardik. Dia katakan, di mana imanmu? Di mana pengharapanmu? Di mana apa yang sudah engkau lihat selama ini di belakang-belakangnya mengikut saya? Buat kita yang hadir malam hari, siang hari ini, imani kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Imani bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Yesus adalah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibu Kekasih tadi katakan bahwa saya sudah merasakan bagaimana ada di seberang sana. Berdoa hanya tutup mata, tidak tahu mau mengatakan apa. Tetapi Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih sudah berbeban Oh, berat. haleluya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Asal percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Seperti para murid. Ada hal positif yang harus kita lihat dari murid-murid dalam cerita kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini. Apa itu? Ketika mereka ditempa badai, yang pertama adalah mereka datang kepada Tuhan. Mereka pergi ke hadapan Tuhan. Mereka membangunkan Yesus. Ya Yesus. Inilah satu positif yang bisa kita ambil. Secara pengalaman mereka lebih kuat, mereka lebih berpengalaman Bapak Ibu. Tetapi ketika badai itu datang, persoalan itu datang, mereka tetap datang kepada Tuhan. Ini contoh yang begitu luar biasa. Murid-murid tidak katakan, jangan bangunkan dia tidak tahu apa-apa, kita yang lebih senior di laut. Enggak. Mereka tetap datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terkadang manusia ketika sudah diberkati, kadang ketika manusia sudah kaya, ketika manusia sudah di zona nyaman, dan tiba-tiba menghadapi masalah, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih mengandalkan hartanya. Dia lebih mengandalkan uangnya. Tidak lagi mengingat Tuhan. Ya Tuhan. Dia tidak sadar bahwa berkat itu dari mana. Berkat itu dari Tuhan. Tuhan percayakan berkat kepada kita. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, Bapak. Amin. Saya bersyukur menjadi hamba Tuhan yang berdiri di depan Bapak Ibu. Secara materi Bapak Ibu, ketika saya bekerja di sekuler, Tuhan izinkan memberikan saya begitu banyak berkat. Haleluya. Tetapi ketika berkat itu datang, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat yang sudah Kau berikan kepada saya. Ajar aku Tuhan mempergunakan berkat yang ada ini. Dan puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati memberkati setiap orang yang Tuhan izinkan bertemu. Dan saya percaya semua itu tidak akan sia-sia, Bapak. Amin. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apalagi yang perlu kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini. Selain kita datang kepada Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa Tuhan, Bapak. Walaupun berkat sudah melimpah,
Walaupun engkau sudah mempunyai segala sesuatunya, Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita, tetap datang kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang yang ketika sudah diberkati gak setia lagi kepada Tuhan. Banyak orang yang ketika sudah diberkati, sudah disembuhkan, lupa kepada Tuhan. Tetapi mari kita yang hadir pagi menjelang siang hari, kita mau meneladani murid-murid yang sudah penuh dengan pengalaman menghadapi badai persoalan. Sudah berguru, sudah belajar banyak bersama dengan Yesus. Tetapi ketika menghadapi masalah persoalan, mereka tidak lari. Mereka tidak mencari di tempat yang lain. Ibu Gembala katakan tadi bahwa dunia hanya sementara. Dunia bisa memberikan ketenangan, tetapi itu sementara. Yang Tuhan berikan adalah kekal adanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Daud katakan hanya dengan Allah saja aku tenang. Amin. Biarlah ini menjadi perkataan iman kita juga bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Di Jawa sana Bapak Ibu jangan salah. Orang Jawa yang belum percaya Yesus ketika mereka mengalami masalah, persoalan, pencobaan, maka pergi mencari ketenangan itu di ada yang namanya Gunung Kawi. Dan heranlah, mulai dari 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Ternyata di dalam Yesus bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya roh jahat, tetapi alam pun tunduk di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Laut pun tunduk di hadapan Tuhan. Alam pun tunduk di bawah otoritas Tuhan. Apalagi persoalan kita, apalagi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Saya tidak tahu satu persatu persoalan yang kita hadapi siang hari itu. Tetapi ingat, Tuhan kita, Allah yang Maha Tahu. Amin. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita masing-masing. Cuman begini, ketika firman itu disampaikan, oh ya sudahlah, kan Tuhan ternyata tahu persoalan saya. Ternyata Tuhan tahu persoalan hidup saya. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Gak begitu Bapak Ibu. Tuhan memang sudah tahu persoalan hidup kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan izinkan badai itu terjadi dalam kehidupan kita. Gak sampai di situ. Tuhan mau kita datang di hadapan Tuhan seperti yang kita lakukan siang hari ini. Amin. Amin. Tuhan mau pengakuan kita. Tuhan mau kerendahan diri kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dia sudah tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di dalam hidup kita, tahu dia. Tahu pergumulan kita, tahu kekurangan kita, tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau kita datang, duduk dia, menyembah, meninggikan dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bukan hanya sekedar, oh Tuhan tahu sudah segalanya, sudah, biarlah nanti enggak. Tuhan butuh komitmen kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan lihat baru sedikit orang di sini beribadah, enggak. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada bersama-sama. Amin. Amin. Dan saya percaya, saya merasakan sesuatu di tempat ini. Ada aliran kuasa kesembuhan. Amin. Di tempat ini, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang hadir siang hari, kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai iman kita tertidur. Amin. Tuhan. Tapi harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Sehingga ketika badai itu datang, persoalan itu datang, pergumulan itu datang di dalam setiap pribadi kita, di dalam keluarga kita,
Yesus tidak akan tertidur. Dia akan bangun menghardik. Dia akan memberikan kita kelegahan. Karena di dalam Tuhan semua tunduk. Laut tunduk di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ketika badai persoalan datang, jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Ingat, Daud ketika dia berada di atas, sudah jadi raja, dia tidak nyaman begitu saja, Bapak. Ketika dia ada di atas, Tuhan izinkan persoalan itu datang, Bapak. Ayub ketika dia sudah mempunyai segalanya, dia adalah orang yang paling kaya, tetapi Tuhan izinkan persoalan itu datang di tengah-tengah kehidupannya. Hartanya semua diambil, anak-anaknya pun diambil, istrinya, bahkan teman-temannya mengutuk dia. Tapi dia tidak goyah sekali. Dia katakan, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita. Saya akan membawa kita ke dalam pujian penyembahan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup Alkitab kita berdiri, wajib berdiri. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kami mencari kasih sejati. Haleluya. Hamanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu, haleluya, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat, amin, jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kemanakah? Haleluya. Kemanakah kami mencari Kasih sejati. Haleluya. kasih sejati? Katakan, kemanakah? Kemanakah kami berseru Saat badai saat badai datang menerpa, amin, yang kami tahu yang kami tahu hanya hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, haleluya. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, haleluya, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami banyaklah, kami tinggikan nama Yesus. Kami percaya Engkau satu-satunya penolong kami, Engkau satu-satunya Tuhan kami. Haleluya, Panggil nama Yesus, terima katakan kasih Yesus, Yesus, katakan Yesus, Yesus. oh panggil nama Yesus, Lawan hati katakan Yesus, pilih kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, katakan Yesus, Mungkin selama ini iman kita tertidur di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini iman kita tertidur karena banyak persoalan yang begitu bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Oh, mungkin kita lemah karena persoalan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Banyak persoalan di dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita. Oh, saya katakan bawa kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan suatu kekuatan yang baru ya Bapa. Bukan keajaibanmu, Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Perlukan Tuhan. Kami perlukan. Haleluya. Kami perlukan Kita serahkan kepada Tuhan Bapa. keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan lagi. Kami Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya firman
Firman-Mu bekerja di dalam hati kami. Firman-Mu bekerja di dalam pikiran kami. Firman-Mu bekerja di dalam roh kami Tuhan, yang akan mengingatkan kepada kami Tuhan. Di hari-hari ini kami yang tertidur secara jasmani dan rohani Tuhan, tetapi ketika badai datang menerpa kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan mau kami kembali kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami bukan menginginkan persoalan, tetapi kami bersyukur kalau Tuhan masih menegur kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami yang terhilang Engkau bawa kembali mencari Engkau. Engkau beri kami Tuhan semangat untuk membangunkan Tuhan, meskipun dalam ketidakpercayaan kami Tuhan, tetapi kami rindu memanggil Tuhan, membangunkan Engkau Tuhan, untuk Engkau bertindak, membuka iman kami, membuka mata kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami terbangun kembali Tuhan, dan berkata Engkaulah Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu menjawab pergumulan kami. Terima kasih, tambahkanlah iman kami Tuhan, teguhkanlah iman kami. Terima kasih firman-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu yang sudah selesai berkata-kata Tuhan, saat ini kami berdoa kepada Hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan Hamba-Mu. Dimanapun dia pergi melayani Tuhan, kami percaya pemakaian Tuhan tetap bertambah-tambah, berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Dia dapat membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Berkati pergumulannya, berkati masa mudanya, berkati segala kerinduannya. Kami yang semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami percaya tidak akan pergi dengan percuma, tetapi mengambil tempat di dalam hati kami yang paling syukur. Terima kasih firman Tuhan. Saat ini seberapa di antara kami akan mengulurkan tangan kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Setiap persembahan yang diberikan, baik itu besar, baik itu kecil, kami percaya semuanya berkenan kepada Tuhan. Bahkan di antara kami, jika ada yang belum sempat membawa persembahan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami inilah Tuhan yang merupakan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu yang akan datang Engkau memberikan kami kelebihan berkat jasmani, penghiburan, agar supaya kami juga dapat menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, dan kita akan membawa persembahan kita di tempat ini. Katakan, sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita dengan pujian, dengan hati yang sungguh. Kita mengatakan sungguh bangga Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala perjuanganmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Haleluya. Di tempat seperti apa yang aku miliki, memang ada berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun kau ingin memberikan sukacita.
sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari katakan sungguh bangga, Bapa, haleluya, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari aku hidup lepaskan di kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Lewat kata berarti bila dibanding dengan Kasih-Mu, namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya. Akan saya persilakan kepada Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kita yang sudah disampaikan sebagai pengumuman. Kita kalau boleh ya, kita berusaha. Amin. Bapak Lubin, puji Tuhan. Bapak Lubin semangat. Haleluya. Pulang dari kerja di Lomian ya, bisa menyempatkan waktu untuk beribadah. Puji Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, kita beribadah sebentar malam dan nanti akan dilayani oleh, masih ada Bapak Gembala yang Tarakan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan di ibadah keluarga kita. Jam 7:30 saudara ya. Dalam pujian kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memeluas daerahku, dan kiranya ya Tuhan, haleluya, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, dan memeluas, oh haleluya, daerahku. Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Diberkatilah ibadah kami pada saat ini. Kami pulang ketika kami datang dengan berbeban berat,
Kami pulang dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kami pulang dengan ada damai sejahtera. Kami pulang juga Tuhan ada sukacita besar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dipermuliakanlah nama Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu. Bahkan pelayanan yang ada di Juanda Permai, Tuhan tolong Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga Tuhan Tuhan pergumulan untuk kemajuan pelayanan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mempermalukan pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan sediakan apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan, bahkan rencana-rencana indah, rencana-rencana tulus. Kami berdoa, Tuhan lihat, Tuhan tilik semuanya dari tempat yang mati. Diberkatilah hamba-Mu. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang boleh hadir, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Yang baru pertama kali bergabung dengan kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati. Bahkan kami rindu ketika mereka pulang, mereka juga boleh merasakan ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka juga Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan Bapak Lubin, Tuhan memberkati juga keluarga Bapak, Tuhan, Bapak Serai, Ibu Carol yang ada, yang memberkati juga Tuhan, Mama Wilson bersama dengan Wilson yang ada, Tuhan memberkati juga Tuhan, Ibu Aaron Luhat juga memberkati, bahkan juga Tuhan Yesus kami merindukan dia boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan, di tempat ini dia boleh merasakan Tuhan, boleh menjamah kehidupannya, boleh menjamah juga Tuhan, Tuhan Yesus pribadinya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, menjamah dalam nama Yesus. Berdoa pelayanan ini Tuhan, dalam pembangunan gereja ini kami telah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan di tengah-tengah juga Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawali langkah-langkah kami, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat sepanjang minggu yang kami akan lewati. Dalam apapun aktivitas kami, baik sebagai petani, baik juga Tuhan Yesus sebagai peternak, bahkan juga usaha-usaha warung, usaha-usaha yang berkenan di hadapan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah tampil beda antara orang-orang yang percaya, antara orang-orang yang beribadah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh diberkati berkat 2 kali ganda, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan juga Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong biarlah ketulusan hati selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Musda Tuhan memberkati tanggal 12 sampai 14, dan kami percaya ada pemimpin yang membawa gereja di Kalimantan Utara ini lebih untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Tanah air desa Marasatu ini diberkati oleh Tuhan, bahkan juga pemerintah yang ada Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akan akhiri persekutuan kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan pandanganmu, angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya kekasih-kekasihku, sebagai permata yang indah di hadapan Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, keesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
Diberkatilah kita semua mulai saat ini hingga hari Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, dan kami akhiri ibadah Minggu Raya di pagi siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.